Sekalipun orang manusia, di dalam tubuh kita ini ada lemak yang jumlahnya dapat membuat 7 batang sabun. Lalu ada karbon yang bisa membuat kira-kira 9.000 kepala pensil. Ada fosfor yang bisa membuat 2.000 kepala korek api. Ada natrium atau garam yang kira-kira jumlahnya 1 bungkus. Dan kemudian kapur yang cukup untuk mengapur 1 kandang ayam. Lalu ada belerang yang cukup untuk membersihkan kutu seekor anjing. Lalu ada besi yang kira-kira bisa menjadi 1 batang paku. Dan terdiri dari 40 liter air. Nah, kira-kira berapa harga bahan mentah manusia? Tentu tidak lebih dari 100.000 rupiah. Murah sekali. Karena semua unsur itu bisa didapat dari tanah. Jadi apa yang membuat manusia menjadi mahal? Adalah qi, nafas hidup dari Tuhan. Jadi qi lah yang membuat seorang manusia bisa bangun tidur, bernafas, melakukan aktivitas, berpikir, membuat keputusan. Qi bagaikan baterai dari sebuah HP. Karena bagaimanapun canggihnya sebuah HP, kalau dia sudah lowbat, dia tidak bisa berfungsi. Tanpa qi, nafas hidup dari Tuhan, tidak ada kehidupan. Pun terjadi perbedaan konsep mengenai kematian. Ada di batu nisannya tertulis pulang ke rumah Bapa. Artinya orang yang mati itu akan langsung pergi ke sorga. Tetapi ada juga batu nisan yang menulis menunggu pagi yang cerah. Artinya mereka ada di kubur dan menunggu kebangkitan. Jadi mana yang benar? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai kematian. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi sebetulnya sangat simpel sekali. Bahwa kematian adalah kebalikan dari rumus penciptaan manusia. Pada penciptaan dikatakan debu tanah ditambah dengan qi atau nafas hidup menjadi makhluk hidup. Tetapi pada saat seseorang mati, rumusnya adalah makhluk hidup dikurang dengan qi atau nafas hidup menjadi debu tanah. Pada saat qi atau energi hidup itu diambil oleh Tuhan, maka tubuh kehilangan kemampuan untuk hidup. Tubuh akan kembali menjadi tanah. Qi bukan arwah kita. Qi adalah nafas hidup yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah saat kita meninggal. Kalau qi kembali kepada Tuhan dan tubuh kembali ke tanah, apa yang terjadi dengan kita? Alkitab mengatakan bahwa kita seperti orang yang sedang tertidur. Tertidur lelap dan tidak tahu apa-apa. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan kamu telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Kata perhentian dalam bahasa Ibrani adalah sauka, yang arti sebenarnya adalah tidur. Itu sebabnya di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, antara lain terjemahan Alkitab terbuka, dikatakan engkau berbaring bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya dia meninggal bersama dengan nenek moyangnya. King James menerjemahkan sleep with thy father. Alkitab bahasa Mandarin mengatakan sui, ya, sui artinya tidur. Dan kemudian dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 21 dikatakan juga sama dibicarakan mengenai kematian itu diterjemahkan sebagai perhentian, sleep, tong sui, tidur bersama. Dan kita bisa baca juga di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 43 di situ dikatakan Salomo meninggal, dikatakan Salomo mendapat perhentian, Salomo sleep, dikatakan Salomo ita lieju tong sui. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia mengatakan bahwa mereka tidur pada saat mereka mati. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menggambarkan kematian dengan tidur. Jadi Alkitab sebetulnya sangat konsisten menggambarkan kematian sebagai tidur. Pada saat qi kembali kepada Allah, tubuh kembali ke tanah, kita tertidur. Tidak ke surga, tidak ke neraka, tidak reinkarnasi. Alkitab mengatakan
kita tertidur. Tidur yang lelap, tidur tanpa mimpi. Nah, di dalam Alkitab, Yohanes pasal 11, diceritakan seorang sahabat Yesus yang bernama Lazarus. Dia mati, dan Yesus diberi kabar. Lalu kemudian di Yohanes 11 ayat 11, Yesus mengatakan, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, dan aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, murid-murid Yesus bingung. Ini apakah Yesus salah dengar? Orang mati kok dibilang tidur? Waktu murid-muridnya mau menjelaskan, Yesus mengatakan, saya tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dan Alkitab mengatakan, Yesus menggunakan kata tertidur sebagai gantinya mati. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sangat sepakat bahwa jika kita mati, yang kita rasakan adalah tidur. Karena nafas hidup kita kembali kepada Tuhan, tubuh kita kembali ke tanah, dan kita tertidur. Waktu Yesus sampai kepada sahabatnya, Lazarus itu sudah mati 4 hari. Mayatnya itu sudah bau. Dan Yesus melakukan satu mukjizat yang luar biasa. Dia berseru, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Lalu keluar dari kuburnya. Lazarus bangkit dari kematiannya atau dari tidurnya. Dalam istilah Yesus. Pertanyaannya ialah, di mana Lazarus selama 4 hari itu? Jika benar kepercayaan mengatakan bahwa orang saleh mati langsung ke surga, langsung kepada pangkuan Bapa, bernyanyi dengan malaikat di surga, menikmati firdaus yang indah. Lalu sementara Lazarus sedang menikmati indahnya surga, tiba-tiba dia diseret kembali ke dunia ini. Apakah Lazarus akan berterima kasih kepada Yesus? Atau justru marah-marah? Tetapi di dalam Yohanes 11 ayat 11, Tuhan mengatakan, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus tidak mengatakan Lazarus ada di surga. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang mati itu akan tidur terus-menerus? Sampai kapan orang mati itu tertidur? Daniel pasal 12 menjawab pertanyaan itu. Dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, Daniel menggunakan istilah tidur dalam debu tanah untuk menunjuk kepada orang yang sudah meninggal. Dan dikatakan kita akan dibangunkan. Dan setelah kita dibangunkan, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah kelompok yang akan menerima hidup yang kekal. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang akan mengalami kengerian yang kekal. Saya berharap kita semua ada di kelompok yang pertama. Kelompok yang mengenal Tao. Kelompok yang Tao. Yang dibungkus oleh kebenaran daripada Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 29 dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jangan heran, jangan kaget, jangan terkejut, kata Alkitab, bahwa satu hari nanti semua orang yang ada di kuburan akan mendengar suara Tao atau firman atau Yesus Kristus. Dan seperti Lazarus yang mendengar suara Yesus berkata, keluarlah, dan Lazarus bangun dari tidurnya dan bangkit dari kuburnya. Demikian juga satu hari kelak, kita yang diistirahatkan akan mendengar suara Tuhan memanggil nama kita. Lalu Tuhan akan berseru, keluarlah, dan kita akan bangun dari tidur kita. Kita akan bangkit dari kubur. Inilah hari yang kita nantikan. Dan kembali Alkitab menuliskan ada 2 kelompok. Yaitu kelompok yang bangkit untuk hidup kekal dan yang bangkit untuk dihukum. Jadi Alkitab sungguh luar biasa konsisten di dalam perkabarannya. Dan kapan ini akan terjadi? Ini akan terjadi pada saat Yesus datang kembali ke dunia ini. Kita tidak tahu kapan, tapi dia pasti akan datang. Alkitab memberikan gambaran yang luar biasa mengenai kedatangan
Yesus yang kedua kali di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada 7 peristiwa yang akan terjadi pada saat Yesus datang kembali menurut ayat ini. Peristiwa yang pertama adalah bahwa kita semua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dan ada di kubur seperti Lazarus akan mendengar suara malaikat berseru. Saya tidak tahu apa yang diserukan. Yang jelas suaranya akan sangat nyaring dan terdengar sampai ke seluruh pelosok dunia. Dan kemudian peristiwa yang kedua diceritakan dalam ayat itu adalah bunyi sangkakala Allah. Bersaut-sautan dengan seruan dari malaikat. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah tahu, firman, domba Allah, Yesus Kristus akan turun dari sorga. Bersama dengan seluruh malaikat surga. Lalu disusul dengan peristiwa yang keempat. Yaitu mereka yang mati dalam tahu. Mereka yang tahu. Mereka yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kita akan dibangunkan dari tidur panjang kita. Dan kita akan dibangkitkan dari kubur seperti Lazarus. Peristiwa yang kelima menceritakan bahwa orang yang baru dibangkitkan dari kubur akan berkumpul bersama dengan orang-orang kudus yang masih hidup pada saat Yesus datang yang kedua kali. Lalu kemudian peristiwa yang keenam, kita semua akan diangkat ke atas bertemu dengan Yesus di angkasa. Dan peristiwa yang ketujuh, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Untuk selama-lamanya. Inilah kita kembali bersama dengan Tuhan kita di surga. Saudara suka dengan rahasia? Saya mau ceritakan satu rahasia yang membahagiakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 berbunyi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52 dikatakan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Apa rahasianya? Kita akan ubahkan. Dari yang bisa mati menjadi tidak bisa mati. Dari yang fana menjadi yang kekal. Jadi bagi kita yang masih pakai kacamata minus atau kacamata plus atau dua-duanya seperti saya, kita akan buang kacamata kita. Kita tidak perlu lagi pakai kacamata oleh karena mata kita akan dipulihkan. Yang stroke, yang sudah tidak bisa berjalan, kita akan buang kursi roda oleh karena Tuhan akan pulihkan kaki Anda. Saya punya teman yang buta dan saat itu Tuhan akan celikkan matanya. Yang keriput akan jadi mulus lagi. Rambut Anda akan hitam kembali. Kita akan menjadi muda kembali. Karena Tuhan mengatakan kita akan diubahkan. Dan inilah rahasia yang memberikan kepada kita pengharapan. Ini adalah kabar baik. Bahwa kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah tidur sementara. Menunggu Tuhan datang. Membangunkan kita. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar baik yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Kalau saudara sudah mengenal tahu. Kalau saudara sudah tahu. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengatakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa saudara tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita tentu boleh sedih jika ada yang meninggal. Karena kita akan berpisah. Tetapi perpisahan itu hanya sementara. Rasul Paulus katakan jangan kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sebab kita orang yang tahu, yang mengerti tentang tahu.
tahu bahwa yang meninggal ini hanya tidur sementara. Kita akan bertemu kembali dengan mereka nanti. Baik yang ditinggal maupun yang meninggalkan, percayalah kepada tahu. Dan kita akan memiliki pengharapan di balik rohnya kekal, rohnya gentayangan. Orang mencari para pemanggil arwah, meminta nasihat kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini adalah papan Ouija. Pada papan ini ada abjad, Anda pegang beramai-ramai, lalu minta nasihat dan percaya bahwa arwah orang mati akan mengendalikan tangan yang ada di atas papan dan mengarahkan abjad demi abjad, memberikan jawaban dan pertimbangan. Orang Tionghoa percaya dengan Cai Langkung yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Jai Langkung. Sama juga adalah untuk meminta nasihat kepada arwah yang sudah mati. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Sebab mereka yang meninggal sedang tertidur menunggu kebangkitan. Jadi kita tidak perlu meminta nasihat kepada orang yang sudah mati. Karena mereka sudah tidak punya pertimbangan, tidak punya hikmat. Karena mereka sedang tidur menunggu kebangkitan. Dalam upacara kematian orang Tionghoa, si anak sulung akan membawa tempat dupa sambil dupanya tetap menyala, dan kemudian sepanjang perjalanan menuju kepada kuburan, anak-anak Aram itu harus memberikan komando. Misalnya tak kalah melewati jembatan, komando itu diucapkan serentak kepada roh yang mereka sedang antar ke kuburan, agar nanti malam si arwah itu tahu jalan pulang ke rumahnya. Alkitab katakan di dalam Ayub 7 ayat 10, orang mati tidak lagi kembali ke rumahnya, tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Sebab mereka yang meninggal sedang tidur menunggu kebangkitan. Kita tahu film-film bioskop sering menayangkan film orang-orang yang mati kemudian muncul kembali untuk membalas dendam. Atau sebaliknya untuk menolong kekasihnya yang masih hidup. Film seperti Ghost menjadi box office. Begitu juga dengan film-film seperti Jiangxi orang Tionghoa. Begitu juga dengan Dracula dari barat. Semua adalah untuk menipu kita. Pengkhotbah 9 ayat 6 mengatakan, baik kasih mereka maupun kebencian mereka maupun kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Sudah tidak ada bagian mereka sebab mereka yang meninggal sedang tidur menunggu kebangkitan. Menunggu kedatangan Tuhan untuk membangkitkan mereka. Ada yang merasa melihat arwah orang tuanya, arwah istrinya, arwah suaminya. Sehingga mereka percaya bahwa arwah yang sudah mati masih hidup dan gentayangan. Mereka kelaparan, mereka minta disembayangkan. Ayub 14 ayat 12 katakan, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang dan lenyap. Mereka tidak terjaga, mereka tidak bangun dari tidurnya. Sampai ketika Tuhan datang untuk membangunkan mereka. Ada yang percaya orang baik, kalau orang itu hidupnya baik, matinya dia akan menjadi dewa. Dan mereka akan tinggal bersama-sama dengan kita dan mereka akan menolong kita. Sehingga banyak juga yang disembah. Ayub 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Mereka tidur menunggu kebangkitan. Saya sering mendengar orang melakukan sesuatu atas dasar permintaan dari saudaranya yang sudah meninggal. Saya harus lakukan itu sebab arwah saudaraku bisa melihat, mengawasi, dan dia bisa menagih janji kalau saya tidak melakukan seperti yang dia mau. Mazmur 146 ayat 4 mengatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Dia tidak punya maksud, dia tidak punya rencana lagi. Sebab mereka sedang tidur, sedang menunggu kebangkitan. Jadi jangan percaya kepada setan dan jangan percaya kepada tipuannya. Karena dia adalah pendusta dan bapa dari semua dusta.
Spesialisasinya adalah menyesatkan semua orang, bahkan juga orang-orang pilihan. Dan kita akan tertipu jika kita tidak belajar tahu atau tidak belajar firman. Kita harus belajar sehingga kita menjadi tahu, kita mengenal akan tahu. Hari ini kita belajar satu pelajaran yang memberikan kita satu pengharapan. Bahwa kematian hanyalah tidur sementara. Dan kita akan dibangunkan saat Yesus datang yang kedua kali. Kita akan diubahkan. Kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan di surga. Inilah yang hilang di Taman Eden. Dan akan dikembalikan kepada kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya